Perkenalkan, nama saya Puan Karmela Prakamita dengan NIM 1552418, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya dan teman-teman saya kerjakan. Di pelengkap awal, yang pertama ada abstrak, yaitu wilayah perbukitan menghadapi permasalahan serius terkait aksesibilitas akibat infrastruktur jembatan yang terbatas. Dan prakata, yaitu makalah ini disusun sebagai kontribusi pemikiran untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas di wilayah perbukitan melalui perancangan prototip jembatan sederhana yang kokoh, hemat biaya, dan tahan cuaca. Nah, selanjutnya ada daftar isi yang berisikan struktur isi makalah. Nah, di bagian pelengkap awal selanjutnya ada daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran yang berisikan hasil asistensi topik, tema dan judul, hasil pengecekan plagiarisme, SOP, dokumentasi, dan selanjutnya ada daftar istilah yang berisikan arti dan istilah yang digunakan di makalah. Nah, di bagian komponen utama yang pertama ada bab 1.1 yaitu latar belakang dan rumusan masalah. Pembangunan infrastruktur khususnya jembatan sangat penting dalam menunjang mobilitas dan akses layanan masyarakat terutama di wilayah perbukitan yang punya tantangan geografis. Maka dirancanglah prototip jembatan sederhana yang kokoh, hemat biaya, dan tahan cuaca sebagai solusi awal. Fokus penelitian ini adalah merancang desain dan memilih material yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbukitan secara berkelanjutan. Selanjutnya di 1.2 ada rumusan masalah yang berisikan yang pertama, bagaimana desain jembatan sederhana yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Yang kedua, bagaimana efektivitas material yang digunakan pada perancangan jembatan sederhana dalam menahan beban berat untuk membangun infrastruktur jembatan yang kokoh, hemat biaya, dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca di wilayah perbukitan. 1.2 tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian berupa menentukan desain jembatan sederhana yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Yang kedua, mengidentifikasi efektivitas material yang digunakan pada perancangan jembatan sederhana dalam menahan beban berat untuk membangun infrastruktur jembatan yang kokoh, hemat biaya, dan tahan terhadap berbagai kondisi cuaca di wilayah perbukitan. Dan manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, memberikan gambaran rancangan jembatan sederhana yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap perancangan infrastruktur dan mencari solusi dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berkolaborasi dan bekerjasama dalam merancang infrastruktur. Selanjutnya di 1.3 ada ruang lingkup kajian yang ada 5, yaitu yang pertama, topografi dan kondisi cuaca di daerah perbukitan. Yang kedua, pemilihan jenis struktur jembatan. Yang ketiga, pemilihan jenis material struktur untuk mengkakit jembatan. Yang keempat, deskripsi desain jembatan. Dan yang kelima, perhitungan RAB jembatan. 1.4 Anggapan dasar menurut Tamrin tahun 2012, jembatan rangka mampu menahan beban besar dengan distribusi gaya yang merata, membuatnya stabil dan aman. Victor tahun 1980 menambahkan bahwa bentuk busur dapat mengurangi momen lentur sehingga lebih efisien. Sementara itu, Febrianti dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa semakin panjang bentang jembatan, semakin kompleks struktur dan biayanya, serta menurunkan efisiensi penggunaan material. Di bagian hipotesis, bagian 1.5, jembatan rangka diperkirakan lebih efektif dalam menahan beban besar dan lebih stabil dibandingkan jenis lain. Desain busur diduga mampu mengurangi momen lentur dan membuat penggunaan material lebih efisien. Namun, makin panjang bentang jembatan, makin kompleks strukturnya sehingga efisiensi material menurun dan biaya konstruksi meningkat. Di bagian 1.6, metode dan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk membuktikan data dari sumber pustaka dan lapangan. Metode ini bertujuan menguji pengaruh perlakuan tertentu dalam kondisi terkendali sesuai dengan definisi Sugiono tahun 2012. Dan adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu studi kepustakaan dan observasi. Selanjutnya di bagian 1.7 sistematika penulisan, laporan ini terdiri dari 4 bab. Bab 1 berisi pendahuluan dan perumusan masalah. Bab 2 membuat kajian teori tentang topografi, struktur jembatan, desain, material, dan biaya. Bab 3 membahas proses perancangan jembatan dan analisis efektivitas material. Dan bab 4 berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan. Selanjutnya di bab 2, 2.1, topografi dan kondisi cuaca di wilayah perbukitan. Wilayah perbukitan memiliki kontur tanah tidak rata dengan lereng curam dan elevasi bervariasi, sehingga membutuhkan desain jembatan yang stabil dan lokasi fondasi yang tepat. Tanah cenderung tidak stabil, terutama saat musim hujan. Selain itu, curah hujan tinggi, kabut tebal, dan angin kencang menjadi tantangan cuaca yang mempengaruhi kekuatan dan umur jembatan. Di bagian 2.2, jenis struktur jembatan sederhana. Pemilihan struktur jembatan sangat penting untuk menjamin kekuatan, stabilitas, dan efisiensi konstruksi. Terdapat 5 jenis utama,
yaitu balok, rangka, busur, gantung, dan kabel penahan. Setiap tipe memiliki keunggulan dan keterbatasan yang harus disesuaikan dengan kondisi geografis, beban, serta lingkungan. Pemilihan struktur yang tepat mendukung keberhasilan jembatan yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Di bagian 2.3, aspek desain jembatan sederhana. Desain jembatan sederhana mempertimbangkan beberapa aspek penting. Yang pertama, fungsi sebagai simulasi jembatan, penahan beban, dinamis untuk kondisi perbukitan. Yang kedua, material, dipilih berdasarkan ketersediaan kekuatan, kemudahan pemasangan, ketahanan cuaca, dan efisiensi biaya. Yang ketiga, struktur utama seperti balok, rangka, dan gantung sederhana, disesuaikan dengan panjang batang dan beban. Yang keempat, estetika, untuk menjaga keselarasan visual dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, keseluruhan aspek ini memastikan jembatan tetap kokoh, efektif, dan menarik. 2.4 Material struktur jembatan sederhana. Jembatan rangka memerlukan komponen berbentuk segitiga yang mampu mendistribusikan gaya secara merata, sehingga dibutuhkan material yang ringan dan mudah dirakit. Oleh karena itu, dipilihlah stik es krim dan kayu balsa. Stik es krim ringan, lentur, dan mudah dibentuk, sedangkan kayu balsa memiliki densitas sangat rendah, namun cukup kuat untuk struktur ringan. Nah, di bagian 2.5 adalah harga material yang digunakan yang telah kami input dalam bentuk tabel di samping. Selanjutnya, konten utama yang ketiga yaitu bab 3, 3.1, penentuan desain jembatan sederhana yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas di wilayah perbukitan. Desain awal jembatan dibuat sederhana dengan sistem rangka dan material murah seperti stik es krim dan kayu balsa, mempertimbangkan distribusi beban serta konstruksi manual. Setelah evaluasi desain awal, dikembangkan desain alternatif yang lebih stabil dan efisien, menggunakan pola V, X, dan siku-siku. Desain dibuat dengan bantuan AutoCAD dan SketchUp. Hasil akhir menunjukkan bahwa desain berbentuk X paling kokoh saat beban berada di tengah karena distribusi gaya lebih merata. Selanjutnya ada bab 3.2, identifikasi efektivitas material yang digunakan pada perancangan jembatan sederhana. Dan 3.2.1, identifikasi kekuatan material terhadap beban berat. Stik es krim dan kayu balsa dipilih karena ringan, mudah dibentuk, dan cukup kaku untuk prototipe. Stik es krim digunakan untuk elemen diagonal dan vertikal, sedangkan kayu balsa sebagai core utama. Gaya-gaya struktur dihitung dengan metode titik simpul dan sambungan diperkuat menggunakan lem, dowel, serta teknik bumi. 3.2.2 Pertimbangan efisiensi biaya material. Efisiensi biaya dilakukan dengan memprioritaskan material utama seperti stik es krim dan balok kayu, memanfaatkan alat yang sudah tersedia, serta memilih alternatif bahan yang lebih ekonomis tanpa mengurangi kualitas. 3.2.3 Identifikasi ketahanan material terhadap berbagai kondisi cuaca di wilayah perbukitan. Stik es krim dan kayu balsa digunakan dalam simulasi jembatan untuk mempresentasikan material asli yang terpapar cuaca ekstrim di perbukitan, seperti kelembapan tinggi, hujan, dan fluktuasi suhu. Kayu balsa menggambarkan material struktur yang ringan yang rentan terhadap air, sementara stik es krim mewakili elemen non-struktural. Konten utama yang keempat, bab 4, 4.1, simpulan ada dua. Yang pertama, desain jembatan rangka berbentuk X terbukti paling kokoh saat beban berada di tengah karena distribusi gaya yang merata. Yang kedua, material kayu balsa dan stik es krim efektif dan ekonomis untuk simulasi, namun tetap perlu mempertimbangkan ketahanan terhadap cuaca lembab demi stabilitas jangka panjang. 4.2 saran. Yang pertama, desain jembatan sebaiknya menggunakan distribusi beban optimal di bagian tengah. Yang kedua, uji skala besar dengan material realistis perlu dilakukan untuk hasil yang lebih representatif. Yang ketiga, material harus tahan terhadap kelembapan dan perubahan suhu, serta dilengkapi perlindungan seperti pelapis anti air. Dan yang terakhir, perancangan infrastruktur juga disarankan menerapkan desain yang sederhana, kuat, hemat biaya, dan berkelanjutan. Dan bagian yang terakhir ada pelengkap akhir yang berisikan yang pertama, daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber ilmiah, buku jurnal, dan dokumen resmi yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan makalah. Dan ada lampiran yang merupakan dokumen pendukung seperti hasil asistensi, pengecekan plagiarisme, dokumentasi proses perancangan, serta data teknis yang tidak dimuat di bagian utama makalah, namun relevan untuk ditampilkan sebagai bukti pelengkap. Selanjutnya ada indeks yang berisikan daftar istilah penting, nama, atau topik yang muncul dalam makalah. Disusun berdasarkan urutan abjad untuk memudahkan pembaca mencari informasi spesifik dengan cepat. Dan yang terakhir ada riwayat hidup penulis yang menampilkan informasi singkat tentang penulis meliputi nama, asal institusi, program studi, serta pengalaman atau ketertarikan penulis. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.